Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat wa fi fadlihi tanzilu rahmat wa bi afwahihi turfa'u darajat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Islamku. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap istiqomah dalam belajar agama. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita melanjutkan serial kajian singkat dari salah satu kitab hadis yang luar biasa manfaatnya, yaitu Umdatul Ahkam karya Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kitab ini berisi kumpulan hadis-hadis sahih dari Bukhari dan Muslim, khusus dalam bab-bab fikih. Kita belajar langsung dari sabda Nabi Muhammad SAW supaya kita bisa memahami syariat dari sumbernya yang murni dan terpercaya. Semoga kajian ini membawa manfaat, menambah ilmu, dan menjadi jalan kita semua untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadis yang ke-14 dalam kitab Thaharah, bab istihabah atau cebok. An Anas bin Malikin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya bahwasanya dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah masuk kakus. Fa'ahmilu ana wa gulamun nahwi idza watan mimma'in wa anazatan. Lalu aku dan seorang pemuda yang sebaya denganku membawakan kantong kulit berisi air dan sebuah tombak pendek. Fayastanji bil ma'i. Lalu beliau istinja atau cebok dengan menggunakan air itu. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa adanya syariat dalam melakukan istinja, yaitu cebok dengan menggunakan air. Ini dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apabila kita lihat di dalam hadis-hadis yang lain, ragam istinjanya Rasulullah SAW itu adalah yang pertama menggunakan air, yang kedua menggunakan batu, dan yang ketiga menggunakan air dan batu. Dan menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, itulah yang lebih sempurna dan lebih utama. Kemudian dalam hadis ini juga kita bisa melihat bahwa kita harus mempersiapkan segala sesuatu yang dapat menyempurnakan ibadah, seperti dalam hadis ini yaitu alat untuk beristinja, bersuci, sutrah sholat, dan yang lainnya. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa adanya syariat dalam menggunakan sutrah untuk sholat, karena disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu dibawakan sebuah tombak pendek. Tentu tombak pendek ini kaitannya bukan dalam kaitan beristinja, tetapi untuk sholat. Karena Rasulullah SAW itu menancapkan tombak kecil itu di depannya, kemudian menghadap sholat kepadanya. Hadis yang ke-15, An Abi Qatadah Al-Harisi bin Irbi'i Al-Ansari radhiyallahu anhu, dari Abu Qatadah Al-Haris bin Rabi'i Al-Ansari semoga Allah meridhoinya, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yumsikanna ahadukum dzakarahu biyamini. Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian memegang zakarnya dengan tangan kanannya,
wa huwa yabulu wa la yatamassah min khala'i biyamini wa la yatanafas fil ina'i. Ketika dia sedang kencing, dan janganlah dia cebok setelah buang hajat dengan tangan kanannya, dan janganlah dia bernafas di dalam bejana. Hadis ini mengajarkan kepada kita tentang larangan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu tidak boleh memegang zakarnya, ini untuk laki-laki, dengan tangan kanannya ketika sedang kencing. Meskipun para ulama menjelaskan bahwa hukum memegang zakar ketika kencing dengan menggunakan tangan kanan adalah ada dua pendapat, dan tentu yang paling sahih adalah yang sangat dimakruhkan, karena kita tahu tangan kanan itu adalah tangan yang mulia, dan tentu kita juga bisa memberikan kesimpulan bahwa bukan hanya memegang zakar, tapi hal-hal yang semisalnya seperti kotoran-kotoran itu juga dimakruhkan untuk menyentuhnya langsung dengan tangan kanan. Kemudian sabda Rasulullah SAW yang melarang kita untuk bernafas di dalam bejana, apabila kita lihat hikmahnya, itu adalah karena hal tersebut itu dapat mengotori air dan juga dapat menjadi sarana atau sebab syarak, begitu ya. Nah, makanya ketika kita meminum, kita tidak boleh meniup atau bernafas dengan hidung kita, karena mungkin hidung kita ada kotoran dan selanjutnya. Kemudian ditambahkan bahwa apabila kita minum, maka hendaklah kita minum dengan 3 kali nafas dan mengucapkan hamdalah di akhir setiap nafas, dan juga mengucapkan basmalah atau bismillah di awal setiap nafas. Itu diantara tata cara minum yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 16. An Abdullah bin Abbasin radhiyallahu anhu maqala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan melewati 2 kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua benar-benar sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma. Dan tidaklah mereka berdua disiksa karena dosa yang dianggap besar. Fakana la yastatiru minal baul. Adapun salah satu dari mereka dahulunya dia tidak pernah menutup diri atau bertabir ketika kencing. Wa amal akhar fakana yamsi bin namimah. Sedangkan yang lainnya, yaitu orang yang kedua, dahulu dia selalu menyebarkan kata-kata untuk adu domba. Fa'akhoda zaridatan rotbatan fasaqaha nisfaini fagoroza fi kulli kubrin wahidatan. Lalu beliau mengambil sebatang pelepah kurma yang masih basah, lalu beliau membelahnya menjadi 2 bagian, lalu beliau menancapkan pada masing-masing kuburan 1 belahan. Faqalu, maka mereka para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, lima fa'alta hadza? Wahai Rasulullah, kenapa kamu lakukan hal tersebut? Qala, Rasulullah SAW menjawab,
la'allahu yukhaffafu anhuma malam yang basaha. Mudah-mudahan hal itu dapat meringankan siksaan dari keduanya selama pelepah itu belum kering. Hadis yang agung ini menunjukkan kepada kita bahwa terdapat ancaman yang keras bagi seseorang yang ketika dia buang air kecil, dia tidak menutup diri, dia tidak bertabir, dia tidak memisahkan diri yang agak jauh sebagaimana yang telah dibahas pada hadis-hadis sebelumnya, dan juga tidak membersihkan diri setelah kencing. Dan ini dikategorikan termasuk dosa-dosa besar. Sehingga buang air kecil saja kita harus dibersihkan, istinja. Apabila tidak akan disiksa, apalagi najis-najis yang lainnya yang lebih besar. Kemudian hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa namimah atau adu domba itu termasuk dari dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu adalah dosa yang memiliki hukuman had di dunia, ancaman siksaan di kehidupan akhirat. Itu adalah pengertian dosa besar, adanya ancaman di dunia maupun di akhirat. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan kepada kita di antara landasan ahli sunnah wal jamaah, yaitu penetapan fitnah kubur, adanya siksa kubur, dan tentunya ada juga kenikmatan kubur sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditunjukkan oleh banyak ayat Al-Quran dan juga hadis secara sahih, dan bahkan ada yang mutawatir. Kemudian di bagian akhir hadis ini menjelaskan kepada kita tentang mukjizat dari Rasulullah SAW, di mana beliau itu mengetahui, memperlihatkan, menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang berada di dalam kubur. Mereka itu katanya disiksa, dan ini tentu yang hanya mengetahuinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada gitu ya sebagian ulama yang memberikan pendapat bahwa kita juga dianjurkan untuk menancapkan pelepah kurma guna meneladani Rasulullah SAW. Namun hal ini keliru dan sebagian ulama mengatakan tidak dapat diterima. Kenapa? Alasannya yang pertama karena tidak pernah ada diriwayatkan, dinukilkan bahwa Rasulullah itu melakukan hal yang sama pada kesempatan yang lain. Dan juga tidak pernah disebutkan bahwa para sahabat juga melakukan hal yang sama. Sehingga yang lebih tepat adalah kita tidak melakukan hal tersebut. Alasan yang kedua adalah karena kita tidak tahu apakah memang benar kuburan yang ada di situ disiksa atau sedang diberi kenikmatan. Karena kita tidak tahu hal tersebut, maka tidak perlu melakukan hal yang demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.